orang batu lo tuh anak gue yang nahan nih kalau yang gue lihat ya. Akhirnya langsung aja gue masukin, soalnya kan gue juga megang panjang sama-sama panjang. Gue masukin, gue tosin dah tuh gosirnya. Dia udah rame. Sama Dalmatian. Iya sama Dalmatian ya, janjian situ sama DMT. Gue megang ini mata gue masukin kan. Ini masuk segini. Tadi gue setuju sama si Batul ya kan. Bitul. Jadi ternyata Batul aja. Bitul. Pernah nge-challenge angkatannya dia nih dulu. Nantang. Iya, kasih tantangan gitu lah. Iya. Jadi lu pas lulusan ya 2017 lah, lulusan 2017 sih kalau saya. 17. Iya 17. Jadi 17 kan ya anak ributnya nggak terlalu banyak lah, dikit kalau ya Dika. Kalau 18 juga dikit karena banyak di DO. Nah 17 lulusan, gue bilang sama angkatannya 19. Ini kan 17 kan nggak mungkin jalan kan, paling kalau ada yang ikut jalan beberapa doang. Lulusan angkatan 17. Terus lu harus jalan, tapi lu harus menang. Gue bilang gitu. Kalau misalnya lu sampai kalah, gue nggak bakal ngurusin lagi. Nah akhirnya nggak tahu deh tuh yang janjian sama siapa, gue nggak tahu. Pokoknya ketemunya sama Gor di lapangannya depan, depan lapangan tuh yang di Blok M, Taman Blok M tuh. Angkatan 17 tuh. Iya, lulusan 17-an tuh. Lu nyamperin berarti kan? Iya, nyamperin. Terus. Nah, terus di situ kan gue bilang sama Irfan ya, kalau depanan dikit Pan. Terus dia nontonnya? Iya, nontonnya depan itu. Dong, usah biar mandiri kata gitu. Terus sebenarnya tuh gue agak panik juga tuh, gue takut ada yang kena. Jadi ributnya gini guys, kan ngumpulin rapet. Gue kira kan bakalan kalah kan ya. Soalnya sempet kemakan gini, dari Gornya sempet agak menang kan. Langsung abis itu digeber balik. Jebol jauh dia akhirnya. Ini lu dari arah mana sih datangnya? Dari arah depan jalan raya tuh, jalan panjang. Belakang kan taman nih. Berarti lu lawan arah? Iya, lawan arah. Ya dari depan situ tuh Bulungan. Dan bentroknya dia mau keluar dari taman? Iya, keluar dari taman. Terus bentroknya di situ? Iya, ketemu di situ. Nah pokoknya tuh nggak tahu tuh siapa tuh 3 orang batu lo tuh anak gue yang nahan nih kalau yang gue lihat ya. 3 orang gue nggak tahu. Nah terus akhirnya dikit lah. Sebenarnya tuh udah mau kalah tuh. Untung dibalikin, digeber. Karena angkatan mereka udah mulai kompak situ. Di situ tuh sebenarnya tuh titik awal mulanya 19 ini bisa kompak, bisa bangkit dari situ tuh. Pas dia kelas 1 akhir tuh mau naik kelas 2. Nah itu pas lawan Gor dia mundur tuh diapain Gornya? Soalnya setahu gue kan Gor rapat juga tuh bentrok kan. Pokoknya si Minyo kalau nggak salah ada lu yang di tengah ya kalau nggak salah ya. Gue di tengah, jadi yang di tengah tuh megang gosir panjang bang, panjang banget pokoknya. Anak Gornya? Iya segini nih ada nih, panjang dah pokoknya. Iya, nah gue kebetulan megang Fatimura juga kan. Fatimura? Panjang juga, enggak Fatimura. Oh yang kayak pedang juga. Daerah di angka 1000. Iya itu gitu. Gue megang itu juga kan. Punya Fatimura? Bukan kan? Bikinan gitu. Bikinan doang, sebutannya doang. Itu tuh gue rapat kan sama angkatan gue. Nah dia juga rapet, terus akhirnya dia yang gosirnya itu bang, jadi kemakan nama yang gosir. Kan gosirnya panjang. Nah panjang kemakan kan tuh agak mundur dikit. Akhirnya langsung aja gue masukin, soalnya kan gue juga megang panjang sama-sama panjang. Gue masukin, gue tosin dah tuh gosirnya. Gosirnya kayak dia megangnya nggak tahu kuat, nggak tahu apa. Kayak kepental gitu, akhirnya langsung mundur tuh patokannya yang megang gosir itu doang. Lu berarti lu mengadu biar lu sama dia? Mengadu. Nah terus yang kanan kirinya nih mau gunting megang Madura. Mau gunting sama teman-teman gue, sama angkatan gue langsung pada dihajar-hajarin semuanya. Udah. Keren kan. Berarti titik awalnya bisa mundurnya dia gara-gara lu tang lo gituin lah ya. Iya. Ininya, golok sisirnya. Berarti Minyo tumpuannya juga tuh, bisa dibilang apa gimana tuh? Lumayan sih, lumayan tumpuan. Iya lumayan sih, lumayan tumpuan. Cuma emang ada beberapa orang yang berani sih yang angkatannya banyak yang berani. Angkatannya banyak berani terus kompak. Nah terus ada kayak gila. Iya, terus kayak nggak ribut tapi basmotnya juga kayak ada yang ngaco-ngaco. Iya basmotnya tuh. Iya. Jadi ngebuat suasana tuh jadi makin Iya. Basmotnya jadi orang nggak panik karena basmotnya juga gila. Ada yang perannya juga ada. Nggak yang cuma rusuh diem terus motor balik gitu. Iya. Itu kan bikin panik tuh. Iya. Biasanya yang bikin panik itu tuh basmotnya tuh. Bikin panik, muternya nggak bisa. Toto jatuh. Iya kan? Itu bisa jadi. Terus yang itu tuh yang lu yang 17-an nih. Lu ketemu siapa nih? Iya konvoy 17-an. Iya, gue pas kelas 2 konvoy 17-an. Itu di jalanan arteri kalau nggak salah. Pondok Indah? Bukan. Arteri mana? Arteri 65, SMA 65. Relasi. Iya, relasi situ. Jeruk. Nah, gue kan dari arah situ, kan kalau lampu merah lurus arah Senayan, kiri Palmerah. Gue mau ke kanan kan tuh. Nah, gue lagi isi bensin tuh di dekat pom situ.
ngisi bensin tiba-tiba ada anak pelajar keluar dari gang situ, nggak tahu anak mana. Nah gue ngisi bensin, udah tuh anak-anak langsung pada turun, langsung pada rapet. Nah terus kabur dulu bang anak-anak gue gara-gara ada yang teriak, temen gue ada yang teriak, wah itu STM cabut. Gue mikir nih STM ngapa cabut, orang lawan dulu aja kan ya. Terus akhirnya pada cabut, ada yang ngisi bensin juga kan, ada yang ngisi bensin, udah kira pada naik motor terus depan lampu merah pas banget. Jadi berhenti digabuk-gabukin motor angkatan gue, pada dijatuh-jatuhin 17-an. Gue cabut ke kanan. Itu siapa sih? Nggak tahu Gue sampai sekarang. Gue cabut ke kanan, terus habis itu gue turun. Emang gue nggak bisa lari kan, lari gue pelan. Kebetulan posisi juga udah di belakang musuhnya. Udah gue muter balik aja kira. Gue ributin tuh pertama sendiri, bener-bener sendiri dulu pertamanya. Udah tuh gue ributin, gue megang kayu. Kan gue pakai tas tuh, tas gue isinya kayu. Nah tuh dia belum tahu kalau isi tasnya kayu, dia masih bagi jarak dulu sama gue. Pas gue keluar, pas gue ngeluarin kayu, dia langsung mati lu, langsung digituin gue. Ya udah kira gue diituin kan, dibacokan tuh pala gue sini gue. Kena ini doang pakai kupluk gue. Udah tuh dibacok. Kan puyeng juga kan bang ya, langsung aja gue tasin pakai kayu, terus gue bagol ke mukanya. Udah gue kira teman gue langsung pada bantuin dah tuh, ngeliat gue di situ sendiri. Temen gue pada bantuin, dia cabut ada yang kena, jatuh satu orang di lampu merah. Ada yang kena kan tuh. Tama udah dibagi-bagi sama anak gue. Terus udah gue bilang, udah ambil motor. Pas mau ngambil motor malah dikejar lagi sama anak-anak gue. Dijatuhin lagi, dibocokin lagi sampai parah. Malah dihabisin. Iya. Ya udah akhirnya pas itu udah selesai ambil motor. Lupa ketinggalan satu motor di sono. Punya anak jadi kayaknya. Iya, terus ketinggalan. Gue muter balik. Polisi udah ngikutin dari belakang. Ya. Udah gue muter balik lagi, gue nggak jadi ngambil motor. Gue ke tongkrongan dulu. Terus habis itu ke situ lagi nyari. Nggak ada. Tapi nggak tahu siapa yang ngambil. Nggak tahu sekarang. Kias ya itu deh, Kias aja udah. Biarin dah buat biaya berobat dia dah. Nah, sampai sekarang juga nggak tahu itu anak mana. Nggak tahu sih. Ada yang ngomong anak-anak situ juga. Anak-anak. Ya coba dah kalau yang ngerasa tuh komen ya kan, siapa tahu ada pelaku-pelakunya nonton ya kan. Sekarang lanjut lagi balik ke angkatannya Bitul ya kan. Ini alurnya maju mundur nih ya kan. Soalnya dua angkatan nih 19 sama 14. Gimana Bitul? Kalau lu juga pasti kan pernah ngalamin yang ribut-ribut seru kayak Minyo tadi. Yang lu alamin paling kalau gua yang paling keinget gara-gara gua kena kali ya. Itu waktu gua kelas 3. Jadi launching almet angkatan gua. Ya kalau angkatan gue sih, kalau gue jujur kalau angkatan gue sih nggak terlalu banyak yang demen ribut. Jadi cuma segelintir orang lah. Terus gue ngajak adik kelas gue 15 sama 16. Nah di situ ribut di mana ya? Waktu itu Pengumben. Iya Pengumben. Iya pos Pengumben situ. Nah janjian di situ kan. Nah terus itu ada yang ngelokit tuh teman gue. DMT udah rame. Sama Dalmatian. Iya sama Dalmatian ya janjian situ sama DMT. Nah terus pas gue ribut, itu salahnya itu apa? Jadi pada nafsu. Jadi hampir kalah gitu. Jadi pas dia udah datang udah rame, udah kelihatan langsung pada nafsu. Jadi BR kan banyak tuh di Tebar ya. Jadi ada yang lari nggak bawa BR, pada lupa ngambil BR. Nah akhirnya kan 2 jalur gitu kan, 2 jalur gitu tuh di Pengumben. Iya di Pengumben. Kayaknya si Ervan udah cerita juga. Nah terus pas ribut, yang kiri nih Yadika menang, jebol. Yang kira Yadika ngejebolin dia. Iya, nah yang kanan Yadika jebol sama sepatu. Nah, terus jadi pas ribut, ya jadi gini. Jadi pas ribut, gue ribut mau ke depan, gue kira kan yang emang karena gue nggak jalur samping juga ribut, karena fokusnya pasti ke depan kan. Iya. Nah akhirnya pas gue ribut ke depan, dia udah jebol. Di depan gue tinggal bertiga tuh. Ervan di depan di sini, terus depan gue ada Ipai, dan terus gue baru nyamperin karena udah mau jebolin lagi kan. Terus tiba-tiba pas gue mau nyamperin dari belakang gue ada anak sepatu lari, gue nggak tahu, gue nggak ngeliat mukanya, terus tiba-tiba langsung ngebagi gitu, kena lah sini gue. Nah terus itu pas gue kena, gue panik karena gue kira gue yang kena tuh mata gue. Oh pas buat sini. ini pelipis nih. Nah terus gue, lu dikenain karena yang dari anak yang jebol. Nah iya yang jebolin ini. Jadi lu di sini kan? Digunting gitu. Nah terus habis itu pas gue sempet diem tuh, gue kira karena kena mata gue. Gue panik tuh, gue diem ada kali sekitar 3 detik 5 detikan lah, gue diem tuh di situ, langsung masih ribut padahal kan? Masih ribut, cuma dia emang benar-benar cuma ngenain doang terus cabut nolongin temennya kali yang belakang, karena kan kegerus kan yang kiri.
Nah terus pas gue kena gue diem, gue megang ini mata gue masukin kan, ini masuk segini, gue kira bolong mata gue, gue tutup mata gue satu kan, ternyata bisa, ternyata pelipis gue, iya gue ngetes, itu gue sumpah gue panik tuh kalau kena mata gue kan gak lucu, iya terus udah tuh udah gue cabut, gue ditarik temen gue, terus nggak tahu dia ngebalikin apa gimana gue nggak tahu, pokoknya ada yang nolongin Ervan juga lah, karena di depan dia kena juga kan, ya udah tuh si Ervan di depan sama Ipai, semuanya kena tuh, jadi gue bertiga kena. Sama anak FPL tuh iya kena. Tapi lu ributin juga? Gue ributin ya karena di situ posisi yang di depan gue tinggal bertiga doang, yang lain cabut. Karena di situ juga udah diujarin petasan juga dari sana, dari daerah sana. Tinggal Ervan, akhirnya gue kira kan pas gue balik lagi ngambil motor tuh pas gue mau dibawa ke rumah sakit, gue kira gue doang yang kena. Enggak, terus di motor gue ceng terima Ipa juga kena ternyata sininya. Oh robek juga? Iya robek sininya. Kayaknya dia nahan gitu, nangkep gitu. Kayak beret tajam kayaknya. Bisa dibilang berarti menang kalah nggak bingung juga bagaimana? Menang kalah sih ya, menang kalah agak bingung juga sih. Sama-sama mundur ya? Iya sama-sama ada yang mundur. Tapi kayaknya kalau di pihak dia gue nggak tahu yang kena siapa, gue nggak tahu. Pokoknya kalau di guanya ya gue bertiga kena. Iya. Kenanya ya itu lagi biangnya lagi ibaratnya. Yang di depan-depannya sih, jager-jager ya. Dijahit berarti itu yang di ini tuh. Iya gue dijahit. Nah itu terus gue jahitnya pakai duit ini. Jadi kan kelas 1 kan waktu gue kelas 3 kelas 1 2016. Nah gue ngejahitnya pakai duit angkatan 2016. Iya. Tolong ya. Iya, pakai duit hoodie. Nah, karena mereka mau bikin hoodie, jadi nalangin dulu. Untungnya ada. Iya, untungnya ada. Itu mata lu maksudnya ngefek ke mata lu nggak sih kena di sini? Apa picek apa gimana gitu? Enggak, hampir kena ini hampir kena kornea apanya gitu gue lupa. Tapi hampir untungnya, karena untungnya sampai sini doang nih. Terus ya udah abis itu sebenarnya abis luka gue sempet kayak gini dikit nih mata gue. Jadi kayak masuk dalam gitu. Panik dong lu? Iya gue agak panik, takutnya seterusnya kan. Iya. Terus untungnya pas udah lepas jahitan untungnya normal lagi. Iya oke. Iya yang sama DMT seru juga ya kan kayak gitu? Iya lumayan lah. Cuma sih setahu gue buat ke bawahnya sih menang mulu sih ya Dika kalau katanya dia. Iya. Soalnya mungkin pas angkatan lu kan masih baru mulai merintis kompak kayak gimana. Nah, ke bawahnya menang terus. Ya mungkin ada kalah cuma banyak menang kali ya. Menang. Bener kan nih? Iya bener lah kalau ini mah. Pasti ntar ada yang komen juga nih. Biasanya gitu ntar komen-komen. Iya. Gak apa-apa lah masa lalu. Iya masa lalu. Gak usah baper ya kan? Iya gak usah baper. Sebenarnya masih banyak tuh lah ceritanya kan? Masih banyak. Cuma udah banyak yang lupa gue. Juga ya udahlah ntar malah pada ngomel ngomongin ribut mulu. Dari Minyo gimana? Masih ada lagi mungkin cerita-cerita jalan. Sebenarnya banyak ya? Banyak. Cuman satu lagi deh yang paling yang paling membuat diri lu keinget kejadian apa gitu bagi lu jalanan. Terakhir sih Bang, pas HUT Yadika 2020 tuh. Oh lu masih ikutan tuh? Itu bulan Februari kan tanggal 14. Itu gue baru balik kerja disuruh ikut dah tuh HUT. Gabungan juga kan sama Tampin. Itu paling terakhir tuh gue ribut situ. Nah jalan dari Warle Tongkang Tampin ke arah Tanah Kusir. Di dekat Karaoke Diva tuh kan kolong tol Tanah Kusir tuh. Tahu. Itu kan ada Indomaret di sebelah kanan. Nah tiba-tiba ada orang yang nyerang. Ada yang ngomong sih katanya ormas atau warga situ. Itu niatnya mau ribut sama? Kalau nggak salah sama Verus kalau nggak salah. Niatnya. Kalau nggak salah sama Verus. Gue kan niatnya cuma mau nontonin doang kan. Nontonin doang ikut. Udah tuh abis itu digunting tiba-tiba langsung dari Indomaret. Di tengah-tengahnya tuh digunting. Udah yang belakang kan Tampin tuh. Udah tuh gue ributin dulu kan tuh. Ributin tuh musuhnya. Sama-sama ada BR juga. Dia masuk ke Indomaret. Terus gue naik motor. Nah di sini ada gang lagi Bang. Ada gang lagi. Ada warga sama polisi langsung pada. Kayaknya tuh udah diiniin dah. Udah diatur strateginya kayaknya sama orang sononya. Jadi kayaknya emang orang-orang dia juga? Iya sama orang-orang dia juga. Nah belakang Tampin ada polisi juga. Ada mobil polisi. Kayak udah dikurung babi gitu. Pas gue naik motor. Nih yang tadi nyerang lagi. Temen gue ngeliat fokus ke depan kali ya. Ada warga juga keluar sama polisi. Langsung pada kabur. Tapi itu masih motor posisi? Masih kayak gambling gitu ya? Masih kayak gambling. Nah gue naik motor terus temen gue teriak, no orangnya belakang nyerang lagi. Gue turun lagi kan tuh. Sisa gue bertiga doang. Udah tuh gue ributin lagi. Dia kalah. Temen gue teriak, nyo naik motor. Pas gue naik nengok kanan.
wah udah ketutup bang jalan, cuman sisa samping trotoar doang nih sebelah sini kebuka. Teman-teman gue udah pada dipukulin dari situ, sebagian ada. Pas gue naik motor gue cengfor tuh berempat tuh. Udah tuh gue teman gue bingung mau kiri apa kanan. Ke kiri yang musuhnya udah begini-gini, udah mau ayo lu mau kemana lu. Yang kanan warga dah tuh bawa bapak pada. Udah kira ke kanan. Kebetulan temen gue pada megang BR kan belakang, jadi nerobos saya tuh sambil dikokang-kokang-kokangin. Itu benar-benar kekurang babi bang. Tapi akhirnya bisa lolos, cuman ada yang ketangkep 2 orang. Nah itu nggak tahu juga anak mana. Nggak tahu juga anak mana. Ya banyak lah cerita-cerita ribut ya. Iya banyak. Zaman dulu sebenarnya, apalagi lu berdua dari Yadika kan, sempat juga di Tamiya kayak gitu-gitulah. Yakin gue, cuman kalau gue nanya nih, lu berdua, sebenarnya yang didapat daripada kita ngelakuin itu pada saat sekarang itu apa sih yang kita dapat? Nggak ada atau ada? Kalau dari gue pribadi ya, mungkin ya kalau dibandingin negatif positif pasti banyak negatif lah ya. Karena emang ide kayak gitu nggak bakal bisa dianggap positif. Apapun alasannya nggak bisa. Iya nggak bisa. Tetap nggak bisa. Ibaratnya gue diserang nih. Iya nggak bisa. Agak susah sih buat dibilang kalau hal itu positif, susah. Mungkin kalau ada pasti ada sisi positifnya. Ya mungkin jadi lebih dekat pertemanan kali ya antara satu sama lain. Kalau misalnya sama-sama pernah diserang bareng, pernah nyerang bareng, pernah mati-matian bareng. Iya, pernah mati-matian bareng kayak gitu sih. Lebih dapat chemistry-nya lah sama teman-teman, sampai adik kelas pun gue juga dapat chemistry yang bisa akrab. Karena yang gue adik kelas gue akrab bukan cuma sama Minyo. Banyak yang akrab. Dari Minyo gimana? Yang lo dapetin Minyo selama kita udah ngelakuin ya buruk-buruk pada masa lalu tuh ya, tawuran segala macam lah, tumpah darah tuh apa sih ya sekarang nih? Banyak negatifnya juga sih bang. Jadinya, banyak negatifnya apa emang negatif semua? Rata-rata negatif. Kalau positifnya yang tadi Bang Bitul bilang sama kayak gitu. Terus? Ya pokoknya banyak negatifnya deh, nggak boleh. Kalau bisa sih di stop. Iya, itu sih benar. Tapi gue setuju juga sih sama Batul sama Minyo, maksudnya yang dibilang kekompakan terus bersamaan sama jadi lebih deket itu nyata banget emang berasa banget. Tapi alangkah baiknya apa jika kalian nih dapetin itu bukan dengan cara yang kayak kita. Iya nggak sih? Sebenarnya ada cara lain gitu. Kayak bikin acara bareng, ngumpulin semuanya. Iya benar. Kayak gitu juga bisa kan buat jadi lebih kompak. Tapi emang ada rasa yang beda aja sih ya kan? Iya nggak sih? Mungkin kalau dulu pas zaman kita ke atas kali ya, sebelum-sebelumnya tawuran tuh masih dikategorikan sebagai apa ya? Ya kenakalan pelajar aja lah. Cuma makin kesini tuh masih dengan konteks kenakalan ya? Kenakalan. Masih ya dibilang wajar. Yang mati tuh paling ya nggak terlalu banyak lah pas, tapi ada, cuma nggak terlalu banyak. Kalau sekarang kan kayak banyak yang mati zaman sekarang. Banyak yang mati. Terus yang kayak BR tuh barang-barangnya tuh udah kayak yang celurit-celurit kecil-kecil yang tajam, memang udah niat. Udah kayak kayak mau matiin orang. Dan dulu tuh kalau mati tuh kayak gempar banget gitu nggak sih? Iya, gempar. Wah, dia mati, udah ada vakum dulu, udah ada. Iya. Oh ini mah masih lanjut. Tiap hari mati. Iya. Astagfirullahaladzim dah. Dan itu kayak biasa aja ya. Udah mati. Ntar besok ini mati. Iya. Aduh. Iya sih. Iya. Gimana pendapat ini, Yo? Mungkin kalau misalnya kayak gitu mah harus di stop kali ya. Buat yang generasi sekarang ya. Kalau di stop mah susah sih sebenarnya Bang, kalau menurut gua. Karena ya namanya kayak gua juga dulu baru masuk SMA, masih pengen nyari jati diri gitu kan. Pasti susah sih. Paling kalau emang mau dikurang-kurangin ya lu cari kayak prioritasin yang hal-hal positif lah. Iya, benar. Karena ya kita ngomong gini karena kita udah kelar gitu ya. Udah kelar. Dulu kita dibilangin kayak gini ya nggak mau. Udah amat. Iya. Ya yang bisa kita lakuin sekarang ya ngebilangin bilangin. Soal mau apa enggaknya ya gimana, iya kan. Tapi buat pesan dari gue sih ya lebih baik lu nyari kebanggaan buat diri lu. Ya pasti kan kalau tawuran kan lu bikin apa, nyari kebanggaan buat diri lu kan, biar dibilang biar dibilang jago lah inilah apa. Mungkin banyak hal positif lain sih menurut gue. Kalau buat sekarang ya game juga bisa buat ngebanggain. Futsal kayak apa kayak, jadi ajang gengsi antar sekolah tuh lebih ke di bidang lain lah, nggak usah tawuran lagi. Arah positif. Iya. Tadi gue setuju sama si Batul ya kan. Bitul. Jadi ternyata Batul aja. Betul. Jadi ternyata buat ngebanggain
nama kita, nama sekolah kita tuh nggak harus dengan di bidang tawuran gitu loh kan. Ada yang lebih positif, iya nggak sih? Iya. Kayak sekolah gue jago nih di futalnya, gitu nggak sih? Futsalnya, basketnya atau main gamenya, Mobile Legend, apapun Legend. itu, iya. Iya. Setuju. Nah, terakhir nih buat Minyo sama Bitul, gue mohon lu berdua ya sebagai yang dulunya mantan pelaku lah ya kan, yang udah pernah ngelakuin hal buruk tapi sekarang tentunya udah berubah ya kan. Buat Bitul udah kerja ya kan, Minyo juga udah sukses ya kan, udah punya rumah banyak kan. Ya alangkah baiknya ngasih apa ya, masukan-masukan kepada pelajar lah atau yang masih ngelakuin, terutama yang masih di Adika aja deh nanti kelas, supaya mereka berhenti tuh baiknya gimana terakhir nih sebelum kita tutup. Silakan dari Minyo dah. Ya kalau buat anak Adika, sebenarnya kan sekarang udah diserahin ke angkatan gue bang ya, dari Bang Bitul sama Bang Irfan. Nah gue sekarang lagi mau buat kayak acara-acara gitu sih bang, lebih ke pentingin acara terus biar kenal semuanya satu sama lain. Banyak-banyakin acara deh pokoknya. Jangan tawuran-tawuran, nongkrong ya, tapi hal yang positif, jangan bawa-bawa yang aneh-aneh gitu. Paham. Jadi maksud tuh daripada kita tawuran, yang penting kita nongkrong tapi buat acara gitu ya kan, ngurangin kegiatan tawuran-tawuran gitu. Oke, ada lagi? Udah sih bang itu. Itu aja. Betul, gimana tuh? Kalau menurut gue ya buat adik-adik kelas gue, buat semuanya lah yang pelajar, ya dilihat dari kondisi kita kan lagi pandemi juga. Gue sempat dengar juga tuh di pandemi ini masih ada yang tawuran. Wah bukan ini lagi. Sebanyak. Tiap hari tuh lihat. Iya makanya. Nah, terus. Maksud gue gini, kalau lagi pandemi gini kan lu diliburin tuh bukan sekedar buat lu libur terus main. Maksud gue, lu ingat diri lu aja, lu ingat umur lu, kalau lu nggak bakal selamanya, lu bakal di zona jadi pelajar, lu bakal jadi orang besar. Kalau menurut gue, lu kalau misalnya bisa mikirin buat masa depan lu dari sekarang, lu bakal jadi orang sukses sih. Karena lu udah punya bekal dari lu semenjak lu sekolah. Banyakin hal positif aja sih, kurangin yang negatif. Gitu aja sih kalau dari gue. Ayo, sebenarnya itu simpel loh, bener kata gitu. Sebenarnya ya, lu nggak bakal selama jadi pelajar gitu ya, pas jadi orang tua gitu. Nah kalau dari sekarang lu udah bisa ngelakuin hal positif, lu tuanya bakal. Nah jadi lebih enak. Iya. Karena gue udah ngalamin dulu sekolah, pas gue udah gede gue bernyadar, mungkin kalau dulu misalnya gue dulu ngejar dagang online atau apa, sekarang gue udah enak. Udah tinggal main HP doang. Iya enak aja. Selagi muda ya abisin aja lah. Kesempatan gagal, coba-coba aja. Lagi-lagi di sini kita bukan menggurui, cuma ngasih saran. Ngasih saran aja. Kalau diterima syukur, nggak terima ya nggak apa-apa. Gue buat masukan aja. Kebangetan sih nggak terima. Ya diterima dikit lah. Iya, gitu minimal dikit lah. Kurangin kalau bisa berhenti kurang. Benar. Oke dah, kayaknya jumpa sama Minyo, sama Bitul. Sampai di sini aja. Sebenarnya masih banyak sih, jujur masih banyak banget ceritanya Minyo sama Bitul, gue yakin. Tapi karena waktunya menurut gue udah terlalu lama, nanti takutnya malah pada bosan ya dengerinnya. Next gue bakal panggil lagi dari anak Adika, mungkin Minyo lagi, mungkin Bitul lagi, ceritanya lebih gue dalamin lagi di jumpa yang berikutnya ya kan. Thank you banget buat Bitul sama Minyo udah datang. Gue sorry pribadi belum bisa ngasih apa-apa ya kan. Karena gue belum orang kaya aja. Nah buat narasumber yang gue undang terus nggak mau hadir, ya tolong hadir ya kan. Kita di sini kan buat ngobrol-ngobrol, buat ngasih tahu, bukan buat yang macam-macam. Itu aja sih. Tamrin nih belum mau datang. Kasih dong anak Tamrin. Gue udah mau Tamrin ya. Dava, nggak mau. Dia fokus main game dulu dia. Main game sih nggak mau. Ical juga malu-malu. Bingung. Suruh dia berdua aja bang. Terus siapa lagi? Bote. Katanya bulan depan. Gimana nih, gue bingung. Gak enak memaksakan. Iya. Ya gue berharap semoga aja yang mau datang perwakilan ya kan. Ya udah itu aja. Thank you banget. Gitu. Minyak. Ya, lihat kamera dulu kita.